Alhamdulillah, kita kembali malam hari ini belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita hari ini insyaallah pembahasan terakhir masalah zakat di bab penutup yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kan belum babu man la yajuzu dafu zakat ilaihi. Bab orang yang tidak boleh kita serahkan zakat kepadanya. Jadi setelah kita bahas semua sebelumnya yang wajib dizakati dari harta yang kita punya, kemudian yang berhak menerimanya, di pembahasan penutup beliau tutup dengan yang tidak boleh menerima zakat atau yang tidak boleh diserahkan kepadanya zakat. Beliau akan sebutkan beberapa golongan yang tidak boleh menerima zakat di dalam pensyariatan zakat untuk kaum muslimin. Kata beliau, la tahillu sadaqah li ghaniyin. Ini tentunya yang paling pertama. Tidak halal zakat untuk orang kaya. Karena ini jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, di antara perintah beliau adalah akbirhum, kabarkan kepada mereka Muslim, annallaha aftarada alaihim zakat amwalihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang kayanya mereka. Jadi ini ketentuan, diambil dari orang kaya. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir. Ini ketentuan, dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama fikih dalam masalah yang kita sebutkan ini, bahwa zakat tidak halal untuk kaya, untuk orang kaya. Kemudian yang kedua, wala liqawiyyin muktasibin, tidak pula halal zakat kepada orang kuat dan mampu bekerja. Ini juga yang golongan kedua, tidak halal untuk orang yang kuat, bisa bekerja, dia bisa cari rezeki dan ada tempat kerjanya yang bisa dia bekerja di situ. Ini disebutkan oleh para ulama karena pernah datang dalam hadits riwayat Imam Ahmad, An-Nasai juga, bahwa ada dua orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta zakat untuk menjadi bagian penerima zakat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dulu kepadanya. Maka beliau lihat bahwa dia kuat, dia mampu bekerja. Maka Nabi berkata kepadanya, in syi'tuma a'toitukum. Kalau kamu berdua mau, saya akan kasih. Dan dia datang mengaku bahwa berhak menerima zakat. Kalau kamu mau, saya akan kasih. Tapi wala hadda fihi li ghaniyin wala liqawiyyin muktasib. Hanya saja ini bukan untuk orang kaya dan bukan juga untuk orang kuat yang mampu bekerja. Ini Nabi SAW katakan terkait dengan zakat wajib. Jadi ini zakat wajib, adapun sedekah biasa, sedekah yang sifatnya sunnah, ini lain. Kalau zakat wajib ada aturannya. Tidak boleh diterima dan tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak karena dia sedikit. Karena coba kita lihat, orang punya sapi 30 ekor baru keluar. Jadi kalau kita kasih orang kaya, kasihan miskin. Sudah lama baru keluar, jumlahnya banyak baru keluar, terus yang dapat orang kaya atau orang kuat bekerja. Iya.
onta 5 ekor, baru 1 kambing keluar. Dan onta itu lama perkembangannya. Iya. Lama dia. Jadi kalau dikasih orang mampu bekerja, kasihan orang miskin yang sudah menantikan lama. Demikian pula kita punya emas. 85 gram baru ada zakatnya. Kita punya perak. 595 gram baru ada zakat. Iya, kita punya pertanian, panen, baru ada zakat. Itu pun syaratnya harus paling rendah 750 kilogram. 750 kilogram itu paling rendah. Dan itu sudah bersih. Sudah keluar ongkos pegawainya, kalau ada bagi hasil sudah dibagi dulu. Iya. Itu pun zakatnya dirinci lagi. Kalau tak ada hujan, 1/10. Kalau dibiayai pengairannya, 1/20. Sedikit. Kalau kita kasih orang kuat bekerja, kasihan miskin. Makanya zakat wajib ini diatur siapa yang berhak menerimanya dan siapa yang tidak berhak. Jadi tidak berhak pada orang kuat yang mampu bekerja. Kemudian yang ketiga, wala tahillu li ali Muhammad. Dan zakat wajib ini tidak halal untuk keluarga Muhammad, Nabi kita. Wahum Banu Hashim wa mawalihim. Mereka adalah Banu Hashim dan yang masuk dalam keluarga mereka, yaitu Alu Ali, keturunannya Ali, ya, Alu Ukail, keturunannya Ukail, Alu Ja'far, dari keluarganya Nabi ini, paman-pamannya. Itu tidak berhak menerima zakat. Sampai sekarang ini. Kalau ada orang keturunan Nabi itu tidak makan zakat. Mereka tidak boleh memakan zakat. Kemudian berikutnya, wala yajuzu daf'uha ilal walidain wa in alau. Tidak boleh kita berikan zakat wajib kita kepada kedua orang tua kita. Wa in alau, dan ke atas. Orang tua tidak boleh kita kasih zakat wajib kita. Kenapa? Karena mereka adalah masuk di yang wajib kita nafkahi. Itu alasan pertama. Kalau mereka butuh harta, wajib kita kasih sebagai anak. Kemudian yang kedua, harta kita itu hartanya orang tua. Punyanya kita itu anak, punyanya orang tua kita. Kata Nabi, anta wa maluk li abi. Kamu dan hartamu itu punya bapak. Karena kamu ada, karena bapakmu ada. Maka apa yang kamu usahakan, itu punyanya bapak kamu. Adalah punyanya orang tua kamu. Ya, masa orang dikasih zakat wajib, baru itu punyanya? Tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Wa in alau. Demikian pula ke atas. Bapaknya bapak. Ibunya bapak. Bapaknya ibu. Ibunya ibu. Ke atas. Tidak berhak juga menerima zakat wajib kita. Yang boleh adalah sedekah, sunnah, atau bahkan nafkah wajib. Kalau mereka kesusahan. Wala ilal walad. Ke bawah. Tidak boleh pula ke anak. Zakat wajib tidak boleh ke anak. Tidak boleh ke anak. Kenapa? Alasannya satu, dia wajib kita nafkahi. Anak itu wajib kita biayai. Sampai kapan? Sampai dia mampu biayai dirinya sendiri. Sampai dia mampu biayai dirinya sendiri. Wajib. Wa insafal, dan ke bawah. Maksudnya anaknya kita, anaknya dari anak kita, cucu. Tidak boleh menerima zakat wajib. Iya. Dari dua ini para ulama rahimahumullah ta'ala memberikan kesimpulan, maksudnya adalah ahli waris. Jadi orang yang akan mewarisi harta kita ketika kita meninggal, tidak boleh dikasih zakat wajib. Tidak boleh dikasih zakat wajib.
Sebagaimana dia tidak boleh diwasiatkan harta kalau kita meninggal. Kata Nabi, la wasiat ahli waris. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Karena dia akan menerima warisan lebih banyak daripada wasiat. Karena wasiat ada aturannya. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang kita punya. Jadi kalau kita berwasiat kepada anak, kan tidak boleh lebih dari 1/3. Sementara bisa saja dia akan dapat harta setengah. Bisa saja bahkan dia akan mendapatkan seluruh harta. Bisa saja kalau dia sendiri. Tidak punya ibu sudah tidak ada. Kakek nenek sudah tidak ada. Tidak punya juga saudara. Kan dia dapat seutuhnya. Kalau kita berwasiat lagi, tidak boleh. Seorang sahabat waktu zaman Nabi sakit. Waktu itu dia sakit di Mekah. Dia sahabat yang kaya. Banyak hartanya. Cuman masalahnya dia melihat bahwa dia tidak punya anak kecuali perempuan. Kecuali anak perempuan. Dia berkata, boleh enggak saya wasiatkan hartaku? Saya wasiatkan hartaku. Dia bertanya wasiat. Seluruhnya. Seluruhnya dia mau wasiatkan. Kata Nabi, enggak boleh. Setengah? Enggak boleh. 1/3. As-sulut was-sulut katsir. Kata Nabi, baik 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Itu kalau wasiat. Iya, itu kalau wasiat. Ini ahli waris yang tidak boleh kita wasiatkan harta, maka zakat juga tidak boleh dia menerimanya. Apakah ahli waris kita ke atas atau ke bawah? Atau ke bawah? Tidak boleh. Memberikan padanya zakat wajib. Wala ila zaujah. Tidak boleh pula kita keluarkan zakat wajib kita ke istri. Kenapa? Alasannya juga sama. Dia ahli waris kita. Ya kan ada aturannya. Kalau kita punya anak, dia dapat 1/4 dari harta yang kita punya. Kalau kita meninggal. Kalau kita tidak punya anak ya, tidak punya anak 1/4. Kita punya anak, dia dapat 1/8 dari harta yang kita miliki. Dan dia wajib kita nafkahi. Ketika kita akad dengan seorang perempuan, maka alaihinna kiswatuhunna. Wajib bagi mereka mendapatkan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu disebutkan wajib kita kasih. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala di Quran, liyunfiq du sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang memiliki kelapangan dari suami itu menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Yang lapang kasih nafkah lapang. Ini wajib karena perintah. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, dia wajib kasih sesuai dengan kesempitannya. Bayangkan, yang sempit saja wajib menafkahi istri. Apalagi yang lapang. Jadi dia nafkah wajib, bukan zakat. Bukan zakat. Dan dia juga termasuk ahli waris. Dan ini tidak ada silang pendapat. Apakah itu perempuan dia miskin? Yang kita miliki itu dari istri, atau dia apalagi kalau kaya, punya penghasilan, dan atau punya warisan dari orang tuanya. Jadi lebih-lebih tidak boleh. Dia tidak boleh kepada istri. Wala man talzamuhu mu'natah. Dan tidak boleh pula menyerahkan zakat wajib kepada orang yang wajib dia nafkahi. Ini mencakup saudaranya misalnya. Kan kalau orang tuanya tidak nafkahi, dia yang nafkahi. Saudarinya, anak saudaranya, bibinya, ya. Adapun paman tidak kalau sudah dia bekerja. Yang disebut oleh para ulama adalah kholah, bibinya. Demikian pula wasairu aqaribihi mimman la yakunu hunaka man yar'ahum wa yandur ila hawaijihim. Dan kerabatnya yang syarat ini ya, tidak ada yang memperhatikan kebutuhannya. Artinya tidak ada penghasilannya. Maka yang wajib menafkahinya adalah keluarganya.
keluarganya. Mereka tidak boleh dikasih zakat harta yang wajib. Tidak boleh. Apalagi ke paman, bibi itu kan juga termasuk yang mewarisi kalau kita tidak punya anak. Karena paman kita itu bisa mewarisi harta kita. Dengan syarat kita tidak punya anak. Tidak punya ahli waris. Demikian pula saudara-saudari kita dapat harta warisan kalau kita tidak punya ahli waris. Kalau tidak punya ahli waris. Ini adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi dan tidak boleh menerima zakat wajib. Sedekah sunnah boleh. Wala ila rokik. Ini tidak ada sekarang. Tidak boleh kita menyerahkan zakat wajib ke budak. Budak yang kita punya. Adapun kalau mau memerdekakan budak, ada budak mau memerdekakan dirinya boleh. Tapi budaknya kita yang bekerja di kita tidak boleh. Dan para ulama juga menyatakan demikian pula kepada pegawai kita. Sekarang yang kita pekerjakan, kalau itu akan dia anggap bahwa itu bonus dari pekerjaannya, tidak boleh dikasih. Tidak boleh dikasih. Ini yang disebutkan. Iya. Wala ila kafir. Terakhir untuk zakat wajib tidak boleh diserahkan ke kafir. Tidak boleh dikasih orang kafir. Karena Nabi jelas mengatakan di hadits Mu'ad tadi, diambil dari orang kaya muslim dan dikembalikan ke orang miskin muslim. Orang kaya muslim dikembalikan ke orang miskin muslim. Ini terkait dengan zakat wajib. Fa amma shadaqatut tatawwu. Adapun sedekah sunnah. Kita mau mengeluarkan sedekah sunnah. Fa yajuzu dab'uha ila haula'i wa ila ghairihim. Maka boleh dikasih ke mereka tadi itu. Sedekah sunnah, ya, boleh kita kasih orang kaya pun tidak ada masalah. Kalau memang kalau kita bersedekah kepadanya membuat dia sadar, oh saya juga harus sedekah, si fulan saya kasih. Iya. Demikian pula orang kuat yang mampu bekerja, tidak apa-apa kita kasih. Sedekah sunnah. Iya, sedekah sunnah. Demikian pula boleh dikasih kepada kedua orang tua. Boleh dikasih kepada kakek nenek kita. Boleh dikasih kepada anak. Boleh. Cucu. Boleh sedekah sunnah itu dikasih istri. Boleh sedekah sunnah itu dikasih kepada istri. Iya. Boleh kepada orang-orang yang wajib kita biayai. Sedekah sunnah itu. Boleh kepada budak atau pekerja kita. Boleh. Dan bahkan boleh ke orang kafir. Itu sedekah sunnah. Seperti dengan kita kasih lembut hatinya. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Jadi sedekah sunnah. Boleh kepada mereka tadi. Bahkan kata beliau wa ila ghairihim, boleh kepada selain mereka. Selain yang disebutkan tadi, boleh. Keluarga, bukan keluarga, semuanya boleh. Nah, kalau sedekah sunnah, kita yang melihat maslahatnya di mana kita kasih. Maslahatnya di mana? Kita dalam hal ini dikembalikan kepada maslahat penggunaan dan pemanfaatan dari zakat itu. Kapan manfaatnya lama dan mengalir, maka itu lebih utama daripada yang manfaatnya tidak mengalir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan zakat sedekah sunnah, belum mengatakan yang berguna bagi seorang yang telah meninggal adalah 3 saja. Di antara yang beliau sebutkan adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang masih terus bermanfaat. Bangun masjid, tanam pohon, gali sumur, buka jalan, beli tanah, kemudian dijadikan jalan kaum muslimin. Ya, ada jalan harus belok, tapi kalau beli ini rumah bisa lurus, bisa dia beli rumah itu dan buka jalan ke situ. Itu namanya sedekah yang jariyah. Sedekah yang jariyah. Ini boleh dikasih siapa saja. Kemudian kata beliau terakhir, wala juzu dab'uz zakah illa biniyah. Ini tentunya
Tidak boleh kita keluarkan zakat tanpa niat. Itu dasar. Hadits dalam hal ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hadits yang masuk dalam 70 bab fikih lebih, yaitu hadits innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya kalau tidak niat, tidak dapat apa. Karena niat ini membedakan antara ibadah dan adat. Niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kalau kita hanya keluarkan sesuatu karena kebiasaan, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berniat, dapat pahala. Illa kecuali ayyakudahal imamu minhu qahra. Kecuali ada orang diambil paksa zakatnya oleh pemerintah. Ada orang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka pemerintah boleh ambil paksa dari hartanya. Ini kan tentunya dia tidak akan niat. Ini sah. Ini sah. Karena dari zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, belum memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Belum memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan mengambil paksa harta orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Karena ini adalah rukun Islam. Ini adalah rukun Islam. Seorang yang tidak boleh tidak menjalankannya. Rukun Islam ketiga. Bahkan qarin as-shalah. Dia itu temannya sholat. Temannya sholat. Iya. Tidak boleh dilalaikan. Kemudian. Wa idza dafa'az zakah ila ghairi mustahiqiha lam tujzi. Kalau dia keluarkan zakat wajibnya kepada yang bukan berhak sebagai penerimanya, tidak sah. Harus dia ulang. Dia keluarkan zakatnya, dia kasih orang kaya, tidak sah. Zakatnya dia kasih orang tuanya, tidak sah. Zakatnya dia kasih istrinya, tidak sah. Wajib dia ulang. Illal goni idza dhannahu fakir. Kecuali misalnya kepada orang kaya, dia kira miskin. Ada orang berpenampilan biasa saja, akhirnya dia datang, tapi ini zakatku. Dia kira miskin, ternyata pura-pura miskin ya, tidak tahu. Iya, mungkin dia penampilannya begitu, dikira apa? Miskin, ternyata kaya. Kalau ini sah. Karena bangun di atas sangkaan kuatnya. Iya, karena dia melihat dohir. Kan kita tidak diperintahkan untuk pergi tanya kepadanya. Kamu tabe, kaya atau miskin? Tidak boleh kita tanya. Keluar, kita hanya menilai dohir. Karena Nabi Muhammad SAW beliau berkata, saya tidak diutus untuk membela dadanya orang, memeriksa ini orang bagaimana. Kita hanya menilai dohir. Menilai dohir. Kalau dikeluarkan, dia kira itu orang miskin. Dia kasih, ternyata kaya. Sah. Ini sah yang beliau katakan. Dengan ini selesai pembahasan zakat. Alhamdulillah, berarti pertemuan berikutnya kita sudah masuk di pembahasan puasa. Masuk. Kita masuk di tanya jawab. Masuk. Ada mau tanya langsung? Enggak ada? Kita baca kertas. Apa Ustaz? Saya panjang ini ya. Saya mempunyai om yang sedang sakit. Siapa? Dan dia tidak sholat. Kemudian saya memiliki om yang lain. Yang menjaga sholatnya. Namun om saya yang menjaga sholatnya, apabila diajak untuk menjenguk om saya yang sedang sakit, itu dia tidak mau. Dengan berdalih mengatakan, tidak mood, tidak berselera menjenguk orang yang tidak sholat. Keras juga Bapak ini ya. Kami sudah menasihati, tapi tetap tidak mau jenguk. Mau nasihat Ustaz. Apa dengan orang yang tidak sholat? Kita bisa berteman dan menjenguknya dengan alasan tadi tidak sholat ya tadi. Orang kafir saja boleh kita jenguk. Apalagi om kita yang tidak sholat. Nabi menjenguk pamannya Abu Thalib yang sakit. Nabi menjenguk seorang anak Yahudi sakit. Orang kafir saja dijenguk. Anggaplah kita berpendapat bahwa onta itu adalah kafir. Dan itu pun sebenarnya tidak boleh langsung begitu. Kita harus
perhatikan bahwa onta itu adalah meninggalkan sholat karena dia mengatakan tidak wajib sholat terhadapnya atau karena malas. Kalau dia meninggalkan sholat karena punya keyakinan tidak wajib sholat bagi saya, kafir. Tidak ada silang pendapat itu. Iya. Kalau dia kafir, kita jenguk. Kita bisa mendakwakan kepadanya Islam di akhir hayatnya. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, mayoritas ulama fikih berpendapat masih muslim. Hanya dia telah melakukan dosa besar, lebih besar daripada zina, mencuri, membunuh, lebih besar daripada itu. Iya. Artinya, kalau ini yang tidak diragukan, kita pergi jenguk. Intinya, anggaplah kita berpendapat dia kafir. Jenguk. Nabi SAW manfaatkan orang sakit itu karena hati mereka itu adalah besar rasa takutnya kepada Allah. Belum memanfaatkan untuk dakwakan Islam. Itu tujuan dari Nabi menjenguknya. Iya. Sikap dari Omta tadi itu kita nasihati. Kita tetap pergi menjenguk Omta yang sakit, walaupun Omta itu tidak mau menjenguknya. Dan itu adalah salah. Harusnya dia semangat terhadap saudaranya yang sedang sakit. Yang sedang sakit. Tidak boleh dia putus silaturahimnya dengan alasan dia tidak sholat. Dia tidak sholat. Orang saja mengajak kita ke syirik, kita tidak taati ajakannya. Tapi masalah dunia kita temani saja. Iya, kita temani saja. Nabi di beberapa kesempatan, ya, kadang ada muslim tidak bagus. Akhlaknya belum bilang ini orang saudara ini buruk. Tapi kalau datang belum baik. Belum baik. Iya. Nabi SAW bahkan terkait dengan orang Yahudi belum usir dari Madinah ke Bani Nadir. Tapi juga belum gadekan baju besinya kepada Yahudi. Artinya beda masalah dunia, beda masalah agama. Beda masalah agama. Kita benci agamanya. Adapun orangnya itu dunia. Itu dunia. Kita harus bedakan. Dan sampai orang lari dari Islam gara-gara kita tidak berlaku adil. Kan tidak masalah kita berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita. Kepada orang yang tidak memerangi kita dari mereka. Kalau dia tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri tempat tinggal kita, tidak apa-apa kita berbuat baik kepada mereka. Iya, tidak apa-apa kita berbuat baik kepada mereka. Itu orang kafir saya begitu. Di sini ada pertanyaan, ada 3 golongan yang tidak didekati malaikat. Bangkainya orang kafir. Seorang laki-laki yang memakai parfum wanita. Seorang yang junub. Seorang yang junub, kecuali kalau dia junub, mungkin junub ya. Junub, kecuali dia berwudu. Pertanyaannya, malaikat yang mana yang dimaksud Ustaz? Iya. Bagaimana bisa membedakan ini parfum wanita atau laki-laki? Karena kadang-kala kalau parfumnya harum dan cocok, dia pakai tidak peduli wanita atau laki-laki. Kalau itu tanya penjual parfum ya. Kan penjual parfum tahu wanita atau laki-laki. Kemudian ini tadi, bangkainya orang kafir. Iya. Wallah alam saya ini. Dari mana ini maksudnya kita dapat bahwa ada golongan yang tidak didekati oleh malaikat. Iya, wallah alam. Kalau malaikat rahmat, iya. Iya. Tapi kalau malaikat korin yang akan mencatat amalan seluruh perbuatan kita itu selalu ada. Selalu ada. Kemudian dari seorang yang junub, wallah alam apakah ada haditsnya? Karena seorang muslim junub tidak najis. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Pernah Abu Hurairah ketemu dengan Nabi di Bukhari Muslim. Di sebuah jalan Madinah. Tiba-tiba dia menghilang. Dan pergi, kemudian muncul. Nabi bertanya kepadanya, dari mana kamu? Iya. Dia bilang, tadi saya junub.
Saya tidak enak, saya tidak suka bertemu denganmu dalam keadaan saya junub. Kata Nabi, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, mukmin itu badannya tidak najis dengan junub. Jadi junub itu tidak najis. Enggak tahu kalau ada hadis ya yang mengatakan tidak ya didekati oleh malaikat. Tapi sebetulnya ada hadis. Siapa yang tanya ini? Kita. Ada hadisnya itu. Ya, apa dibilang? Siapa, Pak? Kenapa dia bilang? Belum bilang? Siapa yang meriwayatkannya? Iya, itu kan sahabat. Ammar bin Yasir itu sahabat. Siapa yang meriwayatkannya? Oh, itu yang dimaksud. Iya. Baik. Di sini sahih targhib katanya. Iya. Sahih ditarghib. Berarti Syekh Albani sahihkan hadis. Sahihkan hadis itu. Iya. Cuman dia harus kita berarti kompromikan. Kalau telah nyata sahih, Syekh Albani sahihkan itu. Iya, maka kita kompromikan memang di hadis-hadis yang lain seperti tadi Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Iya, yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau benar itu sahih, berarti nanti tinggal kita cari bagaimana komprominya itu. Tentunya kalau kita malaikat, anggaplah malaikat yang tidak datang adalah malaikat rahmat. Kalau kita berbicara malaikat tidak akan masuk rumah yang ada foto, itu maksudnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang membawa rahmat ke kita. Adapun malaikat pencatat amalan, tetap dia akan bersama kita, dia dimanapun, kapanpun. Wallahualam. Salat witir bisa dengan 2 rakaat lalu 1 rakaat. Bolehkah salat witir digabung dengan salat sunnah setelah isya dengan cara 2 rakaat lalu 1 rakaat? Boleh. Boleh. Iya, dilakukan hal tersebut karena sama hukum, sama cara pelaksanaan. Itu sama-sama 2 rakaat, kemudian salam, baru satunya murni hanya witir. Itu dibolehkan. Apakah boleh membunuh cicak? Boleh. Dianjurkan. Siapa yang membunuhnya dengan hanya 1 kali pukulan, maka dia dapat 100 kebaikan. Jadi kalau dapat 1 langsung saja, 1 kali pukul. Iya. Dibolehkan membunuh cicak. Bolehkah men-share sebuah video kebaikan, tapi ada musiknya? Jangan, tidak boleh. Kalau ada musiknya tidak boleh, karena syariat kita mengharamkan yang namanya musik. Kalau Islam ya, musik tidak dihalalkan. Kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati man yastahilul hira wal harir wal khamr wal ma'asib. Akan ada nanti di golongan umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik. Akan ada menghalalkan. Berarti asal dalam syariat kita alat musik itu haram seperti zina, sutra bagi laki-laki dan khamr, ya, dan khamr. Itu makanya disepakati oleh para ulama bahwa musik itu di Islam haram. Jadi kalau ada video dakwah, video kebaikan misalnya tapi ada musiknya, tidak boleh. Karena paling sedikit kita ridho terhadap musiknya. Dan ar-radi kaman fa'ala. Orang yang ridho itu seperti pelaku. Orang yang ridho itu seperti pelaku. Ustaz, saya dulu pernah ditanya, kalau mau menuntut ilmu agama, jangan terlalu dalam, nanti bisa gila. Terus dia bilang, ambil saja baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum. Habis. Iya. Jadi ucapan ini tidak benar. Iya. Menuntut ilmu jangan terlalu dalam, nanti bisa gila. Iya. Ini kalau kita menuntut ilmu filsafat. Benar.
Karena filsafat ujung-ujungnya gila. Karena dia akan melemparkan kepada kita, setiap kita tinggi belajar, maka akan diberikan keraguan yang lebih tinggi. Itu kalau ilmu filsafat. Sampai ujung-ujungnya nanti, mampu nggak Allah menciptakan yang semisal dengannya? Akhirnya kita akan berpikir mampu atau tidak, ujung-ujungnya akan gila. Adapun ilmu syariat, ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak akan ada orang gila. Dan Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apakah kami telah memudahkan Al-Quran ini sebagai pengingat? Apakah ada yang mau menjadikannya sebagai pengingat? Iya, Quran itu sebagai pengingat, bukan hal yang membuat kita gila. Dan Allah sudah nyatakan, kami turunkan Quran ini adalah syifaan linnas, sebagai obat, penyembuh untuk manusia. Masa menjadi sakit? Iya. Kalau ada orang menuntut ilmu tapi terus dia ujungnya gila, berarti salah. Bukan dia belajar Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Itu belajarnya yang lain. Wallahu a'lam. Apakah bulu kucing najis? Kucing tidak najis. Bulunya, jilatannya, kencingnya, kotorannya tidak najis. Nabi dalam hadis Bukhari Muslim ditanya tentang kucing, apakah najis atau tidak? Kata beliau, innaha minat tawafina alaik. Dia tidak najis. Itu termasuk yang sering berkeliling di tengah-tengah kalian. Jadi kucing tidak najis. Apa kewajiban saudara laki-laki terhadap kakak atau adik perempuannya dalam hal nafkah? Itu tadi, dia memberikan yang dia mampu berikan kepada saudaranya. Kalau tidak ada lagi yang membiayainya. Jika kita sudah berkeluarga dan diberikan rezeki oleh Allah, manakah yang lebih didahulukan Ustaz? Punya rumah dulu atau umroh dulu? Karena saya sangat ingin ke tanah haram Ustaz. Dan apakah saya termasuk menelantarkan keluarga jika saya lebih memilih umroh dulu dibandingkan punya rumah dulu? Iya, umroh itu sama dengan haji. Itu setelah kebutuhan kita yang wajib. Kita belum menikah, nikah dulu. Kalau kita takutkan diri kita akan berzina. Kalau kita belum punya rumah, punya keluarga, istri, itu dulu yang dilakukan. Jadi setelah semua punya itu, baru kita pergi berumroh. Kecuali kita yakin bahwa kita bisa beli rumah, ya, dengan walaupun tetap kita pakai untuk umroh, tidak apa-apa kita. Yang jelas umroh itu adalah setelah kebutuhan kita yang pokok. Setelah kebutuhan kita yang pokok. Ya, bahkan para ulama mengatakan kalau kita punya sesuatu yang mau bisa disimpan untuk keluarga yang ditinggal. Adapun kita hanya punya yang kita miliki sekarang, tidak ada kalau kita pakai, tidak ada untuk keluarga yang di rumah, tidak boleh kita umroh. Itu dianggap tidak mampu. Apakah zina itu Ustadz termasuk utang? Apakah zina yang dimaksud adalah yang sampai bersetubuh? Dan bagaimana jika seorang yang telah bertobat tetap harus membayar utang zinanya dahulu? Karena saya pernah mendengar bahwa jika orang pernah berzina, maka keturunannya akan dizinahi di kemudian hari. Ini tidak benar. Iya. Zina itu bukan utang dalam artian utang yang harus dibayar juga. Tidak. Zina itu adalah dosa besar yang dituntut kita bertobat dari. Kita sesali, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya, maka kita dimaafkan. Kita dimaafkan. Kemudian apakah itu nanti kalau kita berzina akan dizinai dulu juga keluarga kita? Belum tentu. Masing-masing punya takdir sendiri. Tidak ada hukum, hukum apa namanya? Hukum karma. Kalau kamu pezina nanti anakmu akan jadi pezina. Tidak. Dalam Islam tidak. Seorang akan dibalas dengan amalannya sendiri. Seorang akan dibalas dengan amalannya sendiri. Iya. Bukan amalannya orang lain. Bukan amalannya orang lain. Iya. Wallahu a'lam.
Ustaz, bolehkah kita berdemo untuk kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina? Ada teman yang Ustaz ajakan untuk berdemo saat itu. Iya. Tidak boleh. Itu bukan jalan Islam. Iya. Itu bukan jalan dari Islam. Orang Islam itu ada teori, ada aturan dalam mengingkari kemungkaran. Ada aturan dalam mengingkari kemungkaran. Kata Nabi, man ra'a minkum dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Fadzalika adhaful iman. Itulah yang paling rendah dari keimanan dalam hal pengingkaran terhadap kemungkaran. Kalau kita tahu itu mungkar, kalau bisa dengan tangan, lakukan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, cukup hati saja. Dan masalah kemerdekaan di Palestina, itu bukan urusannya kita yang pribadi, yang mampu kita lakukan. Sekarang ini lebih kepada urusan pemerintah. Masalah negara. Masalah negara. Kalau kita demo di negeri kita, akan membuat kacau saja negeri kita. Tidak memberikan dampak sampai ke sana. Sampai ke sana. Itu urusannya pemerintah yang mampu. Maka sekarang kemampuan kita dengan hati saja. Dengan doa saja. Dengan doa saja. Kecuali pemerintah menyerukan hal tersebut untuk dilakukan. Ya, pemerintah serukan kita untuk pergi membantu. Kita wajib keluar. Tapi kalau pemerintah tidak menyeru kita untuk itu, maka kita hanya bisa mengingkari dengan hati dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Tadi disebut bahwa keturunan Nabi tidak berhak mendapatkan zakat. Berarti para habaib tidak berhak mendapatkan zakat. Nasab itu. Iya. Kalau dia habaib kan dia keturunan Nabi. Tidak berhak mendapatkan zakat. Dia tidak berhak mendapatkan zakat. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? Silakan Pak. Satu dulu Pak. Ada orang masyarakat yang sering berkurban. Hukum kurbannya orang kafir yang tidak dinilai ibadah dan diterima. Di Quran, ma mana'ahum an tuqbala shadaqatu. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima sedekah mereka kecuali kekafiran kepada Allah dan Rasul. Daging biasa. Enggak, kalau disembelih oleh muslim halal dimakan. Cuman dia tidak bernilai kurban bagi dianya. Tapi bagi kita, sembelihannya Nasara, Yahudi halal untuk muslim. Sembelihannya, apalagi yang menyembelih siapa Pak? Muslim, halal. Cuman apakah bernilai pahala untuk dia? Tidak untuk di akhirat. Orang kafir kalau beramal kebaikan, dia akan diberikan pahala dunia saja. Salah gitu. Saya bilang tidak, Nabi tidak najis. Bilang kucing itu tidak najis. Bukan berarti halal. Bahaya itu. Jangan kita tambah-tambah, Pak. Itu tambahan dari kita atau dari Nabi? Yang dari kita, Ji? Tidak boleh. Baik. Oh, baik, baik. Jadi kucing tadi supaya tidak disalah paham seperti Pak Atong. Iya, kucing itu tidak najis, tapi haram dimakan. Ya, haram dimakan. Jangan sampai tidak najis berarti nanti gorong di rumah. Iya, tidak boleh, Pak. Haram dia dimakan. Terus apakah boleh diperjualbelikan? Nabi SAW bersabda, Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanu. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka haram harganya. Muslim
Tidak boleh jual kucing. Haram bagi dia. Kalau dia beli kucing ke kafir, tidak masalah. Karena kafir tidak ada aturan itu. Boleh dibeli dari orang kafir. Kalau dia mau pelihara kucing. Tapi muslim jual kucing, haram harganya. Bagi. Haram harganya. Ya. Uangnya haram. Pokoknya tidak boleh kita jual. Kucing tidak boleh dijual. Kalau kita punya banyak, sumbang saja banyak aja penada. Iya, yang siap memelihara kucing. Ya, sumbang saja. Dan tidak boleh dihaluskan ganti uang pakan. Uang makan. Sama dijual namanya itu. Iya, jual namanya. Kuburan sekarang ini, yang sekali gemar dengan harga yang itu bagaimana hukumnya? Dia jual tanah, tanah kuburan. Boleh. Lubang kuburan dengan harga ada yang miliaran, Ustaz. Tanah kuburan miliaran. Iya. Gitu ya. Enggak apa-apa, Pak. Jual tanah atau bukan jual mayat. Iya. Jual tanah kuburan ini, Pak. Boleh. Iya, enggak apa-apa. Iya. Dia jual. Boleh. Boleh. Iya, jual rumah itu kan sama rumah untuk mayat. Boleh nggak jual rumah untuk orang hidup? Boleh nggak? Jual rumah untuk orang mati? Boleh. Boleh nggak jual orang hidup, Pak? Jual orang hidup? Nggak boleh. Boleh nggak jual orang mati? Nggak boleh. Boleh nggak patahkan tangannya orang hidup? Boleh nggak patahkan tangannya orang mati? Jadi nggak boleh dianya. Tempat tinggal boleh. Pokoknya hukum orang mati sama dengan hukum orang hidup. Seperti itu. Kalau mengambil keuntungan yang berlipat, nggak ada masalah kan jual beli. Iya, jual beli. Dia menjual tanah. Nih, mau dia dapat keuntungan berlipat ganda, urusannya. Masih? Hah? Belum bunyi? Cukup. Baik, katanya cukup. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampun.